pembahasan-pembahasan yang sangat luar biasa, yang perlu kita renungi, yang perlu kita jadikan sandaran, terutama di akhir zaman ini ya, di mana banyak kajian-kajian akhir zaman, banyak kajian-kajian tentang ilmu tasawuf, tapi berlepas dari sandaran para ulama-ulama kita yang berpengalaman, yang muktabar, menggunakan teorinya sendiri, menggunakan pendapatnya sendiri, dan melempar jauh pendapatnya para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu ya, jangan. Nggak apa-apa ya, kita bahas kitab dulu ya. Bismillah ya. Nawaina mislamana wa ahluna wa abana sulhun. Allah yudkhilniyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qira'atana fi qira'atihim. Wa anna Allah yarzuquna al-futuh wal munuh wa rusuh wa salahal jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Wa anna Allah yarzuquna al-ilm wal amal wa yahfadna az-zaygi wa zalal. Wa anna Allah yaghfir lana dhunubana wa yusru uyubana wa yud'ana ghadu qulubina wa yujirana min mudillatil fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan. Wa anna Allah yubarik lana fi hadha syahril karim wa yuballighuna Ramadan sinin ba'da sinin wa awam ba'da awam wa anna Allah yu'inuna 'ala al-qiyam wa siyam wa yufikna lailatul qadar allati hiya khairun min alfi syahr wa anna Allah yaj'alna min al-aidin al-faizin al-aminin al-mutma'innin alladhina la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun وأن الله يحفظنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا ومن أوصانا بدعاء من شر ساحرين وكاهنين وظالمين وائن وخائن وجريء وكل شر ظاهر باطن وأن الله يرزقنا صحة العافية الرحمة البركة على هذه النية وليكن صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Di sini saya bukan mau menggurui atau ngajarin kitab, enggak. Di sini kita sama-sama baca. Anggap aja ini Al-Habib Ali Al-Habsyi lagi memberikan makolahnya, nasihatnya kepada kita semua. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid Sibtud Durar, syub, renungkan, ma syi' tariq, tidak ada satupun thariqah, batu siluk yang bisa menyampaikan kamu, yal insan, wahai manusia, kepada Allah. Tidak ada sedikit pun thariqah, batu siluk yal insan yang menyampaikan kamu kepada Allah, wahai manusia, illal i'tiraf wal inkisar, kecuali dengan sikap i'tiraf dan inkisar. Kana li akhun fillah, aku punya saudara fillah. Zahiruhu annahu qa'imun fit takhlid, secara zahirnya, fisiknya dia bermuamalah dengan manusia di pasar, jualan. Wa batinuhu illa ma'a rabbih, dan batinnya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Fasa'altuhu, lalu aku bertanya kepadanya, wa qultu lahu, dan aku katakan kepadanya, is ausalak ila hadzal maqam, apa yang bisa menyebabkan kamu ini sampai ke maqam ini, kedudukan seperti ini? Batinmu senantiasa bersama Allah, tapi zahirmu bersama makhluk. Kok bisa? Kasih resep, kata Al-Habib Ali Al-Habsyi. Faqala, maka beliau menjawab, ya, al-i'tiraf bitaksir, mengakui dengan kekurangan, wal inkisar, dan pecah hati kepada Allah. Awsalana ilal ijtima' Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbatan, sampai menyampaikan aku berkumpul secara langsung dengan Nabi secara sadar. Fasittu ajtami'u bihi sallallahu alaihi wasallam yaqbatan, maka
Aku menjadi berkumpul dengan Nabi SAW secara yaqbah. Masya Allah. Semua thariqah, ketika kamu masuki thariqah dan perasaan kamu ini semakin lembut hatimu, semakin tidak ada rasa ego, emosi, syahwat, ambisi, semakin kamu ini, hatimu ini merasa banyak dosa, tapi juga tidak lupa dengan rahmat dan ampunan Allah, selalu senantiasa dia merasa diri ini penuh noda, kelihatan semua aibnya, dibuka, dikasyaf batinnya, sehingga yang nampak aib-aib dirinya bukan aib orang lain. Merasa dirinya ini rendah dari orang lain, maka itu thariqah yang mu'tabarah, thariqah yang lurus, thariqah yang benar. Kalau ada thariqah, kamu masuk thariqah merasa diri kamu ini paling alim, merasa diri kamu ini paling arif billah, udah merasa diri kamu ini sampai kepada Allah, bahkan kamu menghina thariqah-thariqah yang lain dan mengakui thariqahmu paling benar, paling lurus, thariqah akhir zaman misalnya begitu, jelas kamu sedang tersesat. Kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Jangan sampai keliru. Jangan sampai salah thariqah di akhir zaman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau mengatakan, innal abdal mu'min as-sadiq, innal abdal mu'min as-sadiq la yanqati'u ittihamuhu li nafsihi hatta yamuta. Ini pegang betul-betul, pegang kuat-kuat di hati kamu. Akhir zaman kalau nggak megang ini, kamu tertipu dengan mereka yang ngaku-ngaku wali, yang ngaku-ngaku mursyid, bahkan yang ngaku-ngaku Imam Mahdi. Innal abdal mu'min as-sadiq la yanqati'u ittihamuhu li nafsihi hatta yamut. Sesungguhnya seorang hamba mukmin yang sungguh-sungguh, la yanqati, tidak akan pernah terputus, ittihamuhu li nafsihi, kecurigaannya kepada dirinya sendiri, hatta yamut, sampai mati. Kalau kamu masuk thariqah terus merasa kamu orang istimewa, kok enggak merasa diri kamu curiga kepada diri kamu, jangan-jangan saya ini ngaku-ngaku wali, jangan-jangan saya ini ngaku-ngaku pasukan Imam Mahdi, jangan-jangan saya lah kok malah mengakui, tidak mencurigai dirimu, jangan-jangan kamu ini ahli neraka nantinya, jangan-jangan kamu ini pasukannya Dajjal nantinya, kok enggak ittiham li nafsi? Kalau kamu masuk thariqah berasa seperti itu, wallah kamu sudah tersesat. Ini pegangan guru-guru kita soleh dari dulu. Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pegang berat-berat, kuat, jangan lepas, jangan lepas. Ya Allah, Imam Yahya bin Yahya ketika datang ke satu majelis seorang ulama besar, ribuan jamaahnya, kemudian ada orang bertanya kepada sahibul majelis, ya Syekh, begini, bagaimana, kata saya ini, bagaimana engkau bertanya kepadaku sedangkan di sini ada seorang imam besar, Yahya bin Yahya. Beliau nunduk. Yahya bin Yahya ini pulang nangisi selama 40 tahun, nggak berhenti-berhenti menangisi, merasakan nikmatnya ucapan itu dari syekh di majelis itu. Merasakan nikmat, diomongin kayak gitu, kenapa kamu bertanya kepadaku? Ini ada orang besar di sini. Dia merasa nikmat, beliau ini nangisin rasa nikmat itu selama 40 tahun, mencabut rasa itu susahnya selama 40 tahun. Kita enggak, ada orang muji, di screenshot, disebar-sebar, dipampang baleho-balehonya, pujian-pujiannya dia, testimoni-testimoninya dia, diupload di YouTube testimoninya dia ini wali, dia ini.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Hati-hati. Abul Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Sadiliyah. Ketika beliau ini kan wali yang gemerlapan, ibaratnya duniawian. Beliau ini kendaraannya mewah, pakaiannya mewah, punya tanah ratusan hektar. Ketika beliau ke salah satu kebunnya, pohon kurma semuanya, itu ada burung berbicara seperti ini di manakibnya beliau ini. Assalamualaikum ya kutbal auliya. Assalamualaikum kepadamu wahai kutubnya para wali. Apa kata beliau? Dimarah-marahin itu burung. Saya hamba yang lemah begini. Sampai mati itu burung. Setelah itu kebunnya yang ratusan hektar disedekahkan ke fuqara masakin gara-gara ucapan burung. Ini wali kutub ini. Kamu belum jadi wali. Kamu baru calon. Itu menurut kamu, versi kamu. Udah ngumbar-ngumbar. Udah sok-sok jadi wali. Ini Syekh Abul Hasan As-Sadili, setiap ditanya perjawaban yang sulit, beliau nggak bisa jawab, itu tembok tertulis jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang benar. Di mana beliau pernah berkata, laula ta'addub ma'ajaddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qultu liman ja'ani hada sya'id wa hada syaki. Kalau aku nggak beradab dengan kakekku Rasulullah, maka aku akan katakan kepada orang yang datang kepadaku, ini ahli surga, ini ahli neraka. Kenapa? Karena beliau setiap harinya melihat Lauhul Mahfuz. Kalau nggak ada adab, aku akan katakan kepada ini ahli surga, ini ahli neraka. Lihat. Mungkin kalau kita yang terjadi seperti itu, pengumuman di masjid-masjid, woi, nih burung gue ngakuin kalau gue wali, kok lu nggak pada ngaku gue wali? Mungkin di-upload. Padahal beliau wali kutub, masih merasa dirinya hina. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, yang makamnya luar biasa, wali kutub, ya Rab. Apa kata beliau? Takbilu yadi kalat midhahri wa takbilu rijli kaqal'i aini. Mencium tanganku seperti menampar punggungku, dan mencium kakiku seperti mencongkel mataku. Ini Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, wali kutub. Wali kutub ini Al-Habib Abu Bakar. Masih tawaduknya luar biasa, mengatakan seperti itu. Lah kita ini siapa yang banyak dosa? Andai Allah cabut hijabnya orang-orang ngelihat aib kamu, kamu bakal ditinggal sama jamaah kamu. Karena dosa-dosamu yang numpuk, yang kamu lakukan tanpa orang tahu, hanya Allah dan kamu yang tahu. Kamu siapa? Sebegitu mudahnya ngaku wali. Rabi'atul Adawiyah, yang makomnya lebih tinggi daripada Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang wanita yang dulunya terhina. 40 tahun beliau ini nggak pernah makan yang enak, sayur-sayuran, ada bawang, ada cabai, ada ini dan itu. Kerentak di hatinya pengen, burung itu berterbangan di atapnya rumah beliau, menjatuhkan bawang, cabai, semuanya udah terkupas, tinggal digodok aja, direbus. Ketika direbus sama asistennya, udah, wah kita 40 tahun nggak pernah makan ini, Masya Allah katanya, seneng gitu. Udah dihidangkan di depan beliau ini, mau dimakan, nangis beliau. Kenapa nggak kau makan wahai Sayyidah, wahai tuanku? Sama kata asistennya, wahai fulana, aku takut ini istidrat dari Allah. Ini aku takut
karena aku banyak dosa sama Allah. Aku takut ini tipu daya dari Allah, istidraj. Padahal itu benar-benar karomah. Ini Rabi'atul Adawiyah, di mana beliau ini ibadahnya Masya Allah, nangis itu tembok basah. Kalau orang masuk ke situ, air kok banyak di tembok-tembok ini, padahal air matanya beliau. Begitu. Utsbah Al-Ghulam, ketika beliau datang ke satu tempat mesti pingsan, ngelewatin tempat itu mesti pingsan, cuma lewat pingsan. Murid-murid jamaahnya tanya, wahai guruku, wahai syekh, aku selalu memperhatikan kamu kalau lewat daerah ini mesti pingsan, kenapa? Maka dijawab sama beliau ketika sadar, dulu waktu aku umur 7 tahun di tempat itu aku pernah ngatain temenku, lidahnya begini, matanya begini. Aku selalu ingat dosaku itu. Aku merasa aku harus masuk neraka gara-gara dosaku itu. Ngelewatin tempat maksiat yang dia lakukan pingsan. Ini wali besar. Kamu ini banyak dosa. Kok pede banget kamu itu mengatakan calon wali? Pede banget kamu mengatakan kamu wali. Jalannya siapa yang kau tempuh? Kita jangan jadi orang awam, kita harus jadi orang khusus. Betul, itu harapan yang bagus. Siapa bilang mengatakan jadi wali itu terhina? Siapa nggak boleh orang jadi wali? Siapapun orang yang kau kenal, kemudian hilang dari pandangmu, kamu yakini dia wali. Tapi kalau kamu mengklaim dirimu wali, ini yang keliru. Ini yang salah. Ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Udah jangan lepas dari guru-guru kita yang mu'tabar. Ya. Yang torikoh-torikoh mu'tabaroh. Hati-hati dari torikoh-torikoh yang baru. Pasti merasa lebih unggul dari kecap-kecap yang lain. Pasti akan mengatakan kecapnya nomor 1. Hati-hati sekali. Ya Allah, ini fitnah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman. Ini fitnah akhir zaman.